Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang J di Yuna Sehat Jiwa. Saya mendoakan semoga yang masih menonton video ini diberikan kesehatan baik fisik maupun jiwanya, selalu diberikan rezeki yang banyak, selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran menjalankan semua aktivitas atau pekerjaannya. Kesempatan kali ini Bang J akan menunjukkan bagaimana cara mengajarkan 5 benar minum obat. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena tentu pasien gangguan jiwa yang sudah berobat ke dokter atau psikiater atau ke rumah sakit tentu akan dikasih obat. Nah, ketika pasien tidak tahu persis apa yang diminum, tentu akan menimbulkan motivasinya rendah sehingga kepatuhan minum obat pun menjadi rendah dan ini rawan terhadap kekambuhan. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini Bang J sengaja membuat konten bagaimana sih cara mengajarkan ke pasien supaya mengerti tentang obat yang diminum. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin tahu juga tentang bagaimana mengajarkan 5 benar minum obat, silahkan tonton sampai akhir, jangan di skip. Dan jika ada manfaat, silahkan like. Dan tentu Bang J ingin semoga teman-teman dengan ikhlas mengklik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya ya. Dan pada kesempatan kali ini Bang J akan mendemonstrasikan ya, semoga memberikan gambaran yang lebih. Selamat pagi Mbak Siti. Pagi. Sampai ketemu lagi ya, kita ketemu lagi dengan Mbak Siti. Masih ingat nama saya? Siapa ya? Pak Jalil ya. Oh, iya. Pak Jalil. Oke, hari ini sesuai janji kemarin sore ya Pak Jalil, ketemu lagi, kita akan belajar lagi tentang 5 benar minum obat ya. Tapi sebelumnya bagaimana perasaannya? Senang. Nah, kemarin kan Mbak Siti sempat cerita mendengar suara-suara yang saling mencaci maki ya, menghina ya. Nah, gimana untuk hari ini? Apakah masih ada atau bagaimana? Sudah jarang. Oke, sudah jarang ya. Nah, kemarin kan sempat saya ajarkan menghadap. Digunakan nggak? Iya. Digunakan. Coba lihat saya. Oh iya, bagus sekali ya. Ya, walaupun yang satu masih diingatkan ya, nggak apa-apa ya. Tapi yang satunya mandiri ya, sendiri. Oke, nggak sulit toh? Ya, cukup membantu. Ya. Ya, coba Pak Jalil boleh tanya lagi, tujuan menghadap kemarin apa, untuk apa? Untuk memutus halusinasi. Memutus halusinasi, oke ya. Nah, masih ingat ya caranya gimana kemarin? Jalan ditutup. Terus bilang di dalam hati. Pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Oke, ya bagus sekali. Nah, karena Mbak Siti sudah bisa menghadap dan sudah dikerjakan PR-nya, Pak Jalil akan mengajarkan yang kedua. Nah, apa? Latihan 5 benar minum obat. Nanti waktunya sama, sekitar ya 10 menit ya, tempatnya di sini saja ya. Sebelum latihan mau minum dulu atau mau ke belakang dulu? Enggak ya, oke. Nanti Pak Jalil akan coba jelaskan apa sih 5 benar minum obat. Yang kedua, kenapa kita harus belajar 5 benar minum obat ya. Yang ketiga, alatnya ya. Jadi latihan 5 benar minum obat itu kegiatan yang dilakukan orang yang mengalami halusinasi ya, mendengar suara-suara yang ada wujudnya atau melihat bayang-bayang yang ada wujudnya. Dengan cara apa? Minum obat. Karena pasti kalau sudah periksa atau dirawat itu pada akhirnya mendapatkan obat toh. Nah, sehingga harusnya tahu tentang obat yang diminum. Nah, kali ini Pak Jalil akan menjelaskan. Jadi apa itu 5 benar minum obat? Kegiatan yang dilakukan orang yang mengalami halusinasi dan mendapatkan obat.
dengan cara apa? 5 benar. Benar orangnya, benar obatnya, benar dosisnya, ya, benar caranya, dan benar waktunya. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang 5 benar minum obat? Supaya kita bisa paham tentang apa yang harus kita minum, dan supaya kita termotivasi untuk tetap minum obat, sehingga patuh minum obatnya, ya. Paham sampai di sini? Nah, kalau kita mau minum obat dengan 5 benar, ya tentu kita sediakan, ya, karena ini pil semua, ya, ada gelas berisi air minum, kemudian ada obat, ya, ada obat yang harus diminum. Nah, pertama adalah tentang benar orangnya. Jadi kalau misalnya, ya, ini kalau benar orangnya dicek, oh ini Siti Zulaikah. Nah, ini namanya siapa? Oh, ini namaku. Nah, gitu ya. Oh, berarti ini benar obatku, gitu ya. Ini namaku, ini namaku. Ya, benar orangnya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya di rumah sakit kan yang pegang obatnya perawat. Jadi kalau dikasih obat perawat, Mbak Siti, ini obatnya, dicek. Ya, Pak Jalil, ini benar obatku enggak? Cocok enggak dengan gelang ini? Oh iya cocok, berarti obatku. Paham ya? Nah, sekarang benar obatnya. Benar obatnya ini kita kenali dulu bentuknya, warnanya, ya. Kemudian namanya, baru fungsinya, ya. Lah ini obat apa nih bentuknya? Pil, ya. Pil. Nah, ini warnanya kuning muda, dan apa nih namanya? Clozapine, ya, clozapine, ya. Jadi ini bentuknya adalah pil, warnanya kuning muda, namanya clozapine. Ini fungsinya untuk apa? Untuk membuat apa, kita itu pikirannya nggak kemerungsung, ya, kemudian bisa ngontrol perilaku kita, ngontrol gerakan kita, sehingga agak sedikit lebih rileks. Kalau lebih rileks, tidurnya juga jadi enak, ya. Jadi membantu Mbak Siti supaya nyaman tidurnya, ya, nggak kemerungsung, nggak gelisah gitu, ya. Paham? Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada obat, ini namanya haloperidol. Ini warnanya pink, ya, pink, ya. Ini pil juga. Jadi yang pink ini bentuknya pil, namanya haloperidol, ya. Ini fungsinya apa? Supaya suara-suara yang dialami, didengarkan Mbak Siti ini bisa berkurang, bahkan hilang, ya. Jadi ini yang bisa membantu mengurangi halusinasi. Paham ya? Nah, untuk yang ini namanya trihexyphenidyl. Ini warnanya juga kuning, ya. Nah, trihexyphenidyl itu untuk apa? Supaya kalau misalnya minum obat 2 ini tidak muncul efek samping, ya. Warnanya ini juga kuning, ya. Nah, supaya nggak ngeces, nggak getar-getar gitu, ya, dredeg, ya, nggak kaku-kaku badannya. Nah, itu makanya diberikan obat trihexyphenidyl, ya. Paham? Nah, kemudian kita lihat dosisnya. Dosisnya kira-kira berapa, ya? Nah, ini untuk yang clozapine ada kata-kata 1x1, ya. Kalau 1x1, satu tablet itu berapa? Oh, ternyata 25 mg. Berarti Mbak Siti mendapatkan obat clozapine hanya 1 kali saja. Berapa miligram? 25. Jadi nggak boleh lebih minumnya, hanya cukup 1 tablet saja, karena 1 tabletnya 25 mg, ya. Nah, kemudian yang clozapine, yang clozapine sudah, yang haloperidol ini 5 mg, dan dapatnya 2 kali 1, ya. Berarti sekali minum hanya boleh 1 tablet saja atau 5 mg, nggak boleh lebih, ya. Nah, untuk yang trihexyphenidyl ini
juga 2 kali, satu tabletnya 2 mg, berarti hanya boleh minum 2 mg sekali minum ya. Kalau sehari ya dapatnya 4 mg gitu ya, nggak boleh lebih ya. Itu paham sampai di sini? Nah, oke, itu dosisnya ya, nggak boleh nambah, nggak boleh ngurangi juga. Nah, berikutnya adalah waktunya. Nah, ini kan ada kata-kata 1 kali 1 ya, malam. Berarti minumnya malam hari. Kalau malam hari biasanya Mbak Siti jam berapa dikasih perawat? Jam 9. Oh ya, mungkin 6:30 ya maksudnya ya. Oke, 6:30. Jadi jam 6:30 itu baru minum obat ya. Karena ini kebetulan 1 kali 1 malam ya yang clozapine. Kemudian yang haloperidol ini 2 kali 1, maka minumnya pasti 2 kali ya. 2 kali itu pagi dan sore. Kalau pagi 6:30, kalau malam jam 6:30 gitu. Ini yang triexipenidil juga sama 2 kali ya, 2 kali 1. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir apa? Rutenya, benar caranya. Karena ini pil ya diminum ya. Jadi kalau misalnya Mbak Siti dipanggil perawat, Mbak Siti obatnya diminum, nggak usah disuruh, langsung ambil air minum ya, seperti itu. Paham? Oke, sekarang Pak Ceril dibantu mana yang untuk mengurangi halusinasi. Coba diambil. Oke, bagus. Ini diminum berapa kali? 2 kali 1. Oke, 2 kali, bagus sekali ya. Kira-kira ini minumnya berapa tablet sekali minum? 1. Oh, 1. Berapa miligram? 20 mg. Ini 5 mili. Oke, itu cara mengajarkan 5 benar minum obat yang sudah Bang Jai tunjukkan. Semoga memberikan gambaran. Tentu ketika ini disampaikan kepada semua orang, terutama yang mendapatkan obat, sangat penting sekali karena bisa meningkatkan motivasi pasien di dalam minum obat, dan tentu juga bisa meningkatkan kepatuhan. Karena apa? Karena pasien merasa yakin bahwa apa yang diminum itu memang yang dia butuhkan dan ada manfaatnya. Tentu juga bagi keluarga tentu akan dimudahkan karena tidak harus memotivasi terus atau memaksa minum obat. Dengan kesadaran diri untuk tetap minum obat, maka insya Allah kesembuhan akan ada di tangan. Tentu ini juga tidak terlepas dari usaha-usaha yang lain ya. Oleh karena itu, jika memang isi dari video ini manfaat, silahkan share ke teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Dan jika Anda ingin mendapatkan info-info lain terkait kesehatan jiwa, silahkan tulis di komentar. Nanti insya Allah akan Bang Jai buatkan ya, akan Bang Jai ulas. Kemudian silahkan teman-teman juga subscribe ya, dan aktifkan loncengnya supaya dapat info-info terbaru dari Bang Jai. Untuk berikutnya Bang Jai akan coba tunjukkan bagaimana sih cara mengajarkan bercakap-cakap pada pasien sehingga dia bisa melakukannya pada saat mengalami halusinasi. Itu kira-kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.